Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa belajar jarak jauh. Anak-anakku kelas 5. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Pak Pur masih mengajarkan tema 1, subtema 1. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran 2, 3, dan 4. Bisa kalian lihat dalam buku tematik kalian. Hari ini Pak Pur akan mengajarkan rangka organ gerak hewan vertebrata, yaitu ikan. Ya. Bentuk tubuh ikan itu sangat aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ini ya, gambar ikan. Kalian bisa lihat di situ ada rangkanya, ada tengkorak, ada rongga mata, ada tulang belakang, ada sirip punggung, ada sirip ekor, ada sirip belakang, ada sirip perut, ada tulang rusuk, sirip dada, dan rongga insang. Ikan memiliki ekor dan sirip, berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Beberapa hewan air mempunyai sirip tambahan untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan. Itu ya. Tuh. Kalian bisa lihat gambar rangka ikan. Kemudian hewan air memiliki gelembung renang, susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel yang berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal. Itu adalah salah satu contoh kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya makhluk hidup yang diciptakan ini semuanya memiliki fungsi dan manfaat. Allah menciptakan rangka pada ikan agar ikan mudah bergerak ke sana kemari di dalam air. Itu ya. Yang kedua, Pak Pur mempunyai rangka organ gerak hewan vertebrata lagi, yaitu burung. Di sini ada contohnya burung merpati. Burung memiliki sejumlah ciri-ciri khusus agar dapat terbang. Ciri-ciri khusus tersebut adalah, perhatikan ya. Sebagian ruas tulang belakang menjadi satu, membentuk titik tumpu yang kuat waktu dikepakan. Nah, selanjutnya, tulang yang besar biasanya berongga, berguna untuk mengurangi bobot badan. Pada tulang dadanya melekat otot-otot terbang yang kukuh atau kokoh untuk menggerakkan sayap. Nah, di sini kita lihat merpati itu ada rangkanya ya, ada tulang tengkorak, ada rongga mata, ada rahang, ada tulang leher, ada tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang panggul, tulang sayap, radius, dan humerus. Paham ya? Selanjutnya, Pak Pur punya rangka gerak organ hewan vertebrata, yaitu katak. Nah, ini katak nih rangkanya tuh. Ada tengkorak, ada ulna, ada radius, ada humerus, ada ruas jari, ada tulang ekor, ada mata kaki, ada tulang belikat, ada ruas tulang belakang, ada rongga mata. Rangka katak terdiri dari atas tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak. Amfibi memiliki sendi di beberapa tempat, antara lain lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki depan, dan pergelangan kaki belakang. Ini adalah rangka organ gerak dari hewan katak. Nah, kemudian setelah kalian baca bukunya ya, semuanya ada di buku modul tematik. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman 10 dan 11. Nah, ini di sini Pak Pur akan kasih contoh. Pak Pur punya hewan kelinci. Itu nomor 1 ya di halaman 10. Hewan kelinci tinggal kalian tulis. Ya. Kalian tulis tulang yang ada pada kelinci. Rangka kelinci tersusun atas beberapa tulang, antara lain. Kalian tulis ya di titik-titiknya. Kalian tulis ada tengkorak, ada tulang leher, ada humerus, ada ulna, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang ekor, ruas tulang belakang ya. Kalian tulis di titik-titiknya. Begitu seterusnya sampai ke nomor 5. Kalian lihat di nomor 5 itu sampai ikan, halaman 11. Kalian kerjakan di buku tematik ya. Paham ya?
Selanjutnya, Pak Pur akan menjelaskan mengenai kata tanya. Kalian sudah belajar pastinya kata tanya di kelas 4 ataupun di kelas 3. Kata tanya itu ada apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Pak Pur misalkan mempunyai sebuah teks mengenai sistem gerak. Kita lihat ya, Pak Pur punya teks mengenai sistem gerak pada ikan. Nah, ada sebuah teks, kemudian Pak Pur bikin contoh kalimat tanya dari teks di atas. Lihat yang paling bawah. Ya, Pak Pur menggunakan kata tanya apa. Apa fungsi dari ekor dan sirip ikan? Apakah ada jawabannya? Ada. Yang Pak Pur beri tanda merah. Ikan memiliki ekor dan sirip lebar yang berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Itu dia jawabannya ya. Paham? Tuh. Jadi kalau dalam membuat kalimat tanya, kalian harus lihat dulu apakah jawabannya ada di teks. Nanti bersesuaian ini dengan tugasnya. Masih berhubungan dengan kata tanya. Misalkan Pak Pur punya kata tanya bagaimana. Lihat ya. Di atas di samping ada bacaan sistem gerak pada reptil. Pak Pur menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana struktur telapak kaki cecak? Ada jawabannya? Ada. Struktur telapak kaki cecak memiliki bantalan kaki pelekat sehingga memungkinkan gerakan memanjat dinding dan berlari di langit secara terbalik. Nah, ada ya. Jadi kalau dalam membuat kalimat tanya harus menggunakan kata tanya dan jawabannya harus ada dalam teks. Paham ya? Teksnya itu bisa kalian baca pada halaman 12, 13 ya, di buku modul tematik. Setelah kalian belajar ya, kerjakan tugas halaman 14. Nah, seperti ini tabelnya. Pak Pur beri contoh yang tadi ya. Misalkan apa fungsi dari ekor dan sirip ikan? Lalu kalian tulis jawabannya. Ikan memiliki ekor dan sirip lebar yang berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Kalian tulis pertanyaannya dalam tabel tersebut di halaman 14 dan juga tulis jawabannya di tabel tersebut yang sudah Pak Pur sediakan pada buku modul tematik halaman 14. Kerjakan nomor satunya saja, nomor 2-nya tidak perlu. Paham ya? Selanjutnya masih sama yang tentang potensi kekayaan alam Indonesia ya. Potensi kekayaan alam Indonesia bisa kalian buka di halaman 17. Potensi kekayaan alam Indonesia bisa kalian buka di halaman 15. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati terbesar di dunia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Hal itu terjadi karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Contohnya apa? Yaitu bahan tambang, emas, perak, minyak bumi. Apabila digunakan secara terus-menerus, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang. Semua bahan tambang memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang ya untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Masih berhubungan dengan kata tanya, sekarang kalian membuat kalimat tanya. Contohnya tugasnya ada di halaman 16. Misalkan Pak Pur bikin kalimat tanya menggunakan kata apa. Apa saja yang termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui?
Kemudian kalian jawab. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan dan hewan. Kemudian Papur menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa bahan tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Bahan tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena bahan tambang jumlahnya terbatas dan proses pembentukannya harus menunggu ratusan tahun, yaitu dari pembusukan plankton. Nah, Pak Pur bikin kalimat tanya ini ada ya jawabannya nih. Dari teks ini yang sudah tadi Pak Pur jelaskan. Sekarang tugas kalian sama mengerjakan halaman 16, yaitu membuat pertanyaan dan jawaban dari teks halaman 15. Paham ya? Selanjutnya terakhir Pak Pur akan menyampaikan flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini dia nih, flora dan fauna di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang besar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Mulai dari puncak gunung sampai dasar laut, semuanya sudah tersedia di alam. Kita hanya tinggal memanfaatkan sumber daya alam itu. Kekayaan sumber daya alam hayati menjadi tumpuan bagi pembangunan nasional. Selain penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi dan gas, pemerintah berupaya melaksanakan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, silahkan kalian teruskan baca materinya di halaman 17 ya, sampai halaman 18. Setelah itu kalian kerjakan tugasnya halaman 18, yaitu tugas individu nomor 1 sampai nomor 8. Baik, itu ya tugasnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari Pak Pur. Jadi kesimpulannya adalah untuk pelajaran tematik hari ini kalian itu membaca ya, banyak-banyak membaca, yaitu dari halaman 8. Tugasnya membaca dari halaman 8 sampai halaman 18. Dibaca dan dikerjakan soal latihannya. Baik, itu saja. Pak Pur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.